Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1401 sampai tahun 1403. Keluarga Zhang Lingnan ini memang pantas menjadi tempat terpenting di Jiangnan. Hanya saja, seorang guru adalah alam yang alami. Selain itu, ada 3 lelaki tua kecil dengan alam bawaan, atau lebih tepatnya, mereka adalah sesepuh gerbang dalam. Meskipun alam ketiga lelaki tua kecil ini tidak menembus di Yuan, kemunculan mereka yang tiba-tiba membuat medan perang yang sudah tidak seimbang mulai agak tidak menentu. Melihat ketiga lelaki tua ini, yang paling bersemangat saat ini adalah para pengawal naga hitam di Zhangjiakou, karena kemunculan ketiga tetua ini tampaknya memberi keluarga Zhang Lingnan kesempatan untuk bertahan hidup. 3 tetua dalam. Aku tidak menyangka bahwa ketiga tetua itu melewati celah pada saat yang sama. Dengan adanya 3 tetua di sana, akhir dari para badut ini tidak akan lama lagi. Ya, benar. Aku ingin melihat berapa lama orang-orang tak berbulu ini bisa bersikap sombong. Awalnya tidak memiliki semangat juang, bahkan pengawal naga hitam yang tersebar kini tampaknya telah menemukan secercah kehidupan. Namun, kubu pedang biru di seberang tidak tampak gugup karena kedatangan ketiga lelaki tua itu. Yang Jun, Charlie Qin, dan yang lainnya di kamp itu masih tenang. Hanya gigi serigala, dari waktu ke waktu, melihat kedatangan tiba-tiba beberapa benda tua dengan semacam tatapan menghina, lalu bersenandung pelan. Berapa banyak kuas yang kalian miliki di Zhangjia? Menarik untuk melihat bahwa masih ada 3 benda tua di alam. Berdiri di belakang kerumunan, Michael Liu Lengbuding bersenandung dan terkekeh. Tampaknya dia tidak menempatkan ketiga lelaki tua itu di depannya. Sebenarnya, hal semacam ini tidak biasa di mata Charlie Qin atau Liu Minchuan. Bagaimanapun, apakah itu 10 keluarga emas teratas sejauh ibu kota kekaisaran, atau yang disebut 8 penjaga gerbang besar di selatan sungai Yangtze, ada gerbang dalam. Mengenai jumlah tetua gerbang dalam, tidak jelas. Di kaki istana Zhangjia yang gelap, situasinya tampaknya sangat rumit saat ini. Jelas, tidak ada tetua dari pintu dalam Zhangjia yang datang tiba-tiba. Salah satu dari ketiganya mendukung tuan keluarga, dan 2 dari mereka berdiri di depan kerumunan, menatap dingin ke segala sesuatu dalam kegelapan. Akhirnya, mata kedua lelaki tua itu hampir jatuh pada Howard Zhang yang tidak jauh di sana pada saat yang sama, dan kemudian mereka bersenandung pelan. Gerutuan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya mengungkapkan banyak emosi, seperti ketidakpuasan dan kemarahan, tetapi lebih dari itu adalah niat membunuh. Nak, siapa kamu? Aku sudah lama bersamamu, dan aku tidak punya dendam akhir-akhir ini. Apakah kamu telah menyakiti kepala keluargaku tanpa alasan? Apakah kamu menipuku? Dalam kesunyian malam, dengungan dingin langsung terdengar di telinga Howard Zhang, dengan aura membunuh yang kuat. Michael Liu, yang telah berdiri di samping Howard Zhang, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, konyol sekali. Konyol sekali orang-orang Zhangjia tidak mengenal orang-orang Zhangjia. Haozi, tampaknya kau masih gagal di rumah. Liu Ming mengatakan ini, seolah-olah untuk mengejek Howard Zhang, tetapi sebenarnya untuk mengejek para tetua Zhang Neimen yang ada di depannya. Benar saja, wajah ketiga lelaki tua itu berubah setelah mendengar kata-kata Liu Ming. Salah satu dari mereka menyapu pengawal naga hitam di belakangnya dengan mata dingin dan berteriak, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi di sini dan apa yang terjadi? Saat ini, wajah lelaki tua itu sangat jelek, nada mengerikan itu membuat orang hanya bisa saling memandang, tidak bisa berkata apa-apa. Secara khusus, para pengawal naga hitam di Zhangjia bahkan lebih malu-malu dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, di kubu pedang biru yang berlawanan, Charlie Qin tertawa gembira. Kalian seharusnya menjadi tetua gerbang dalam Zhangjia. Kalian datang tepat waktu. Aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Charlie Qin dari pedang biru. Mendengar nama Charlie Qin, ketiga tetua gerbang dalam Zhangjia terkejut pada saat yang sama. Meskipun Charlie Qin tidak memiliki banyak bobot di hati 3 tetua dalam Zhangjia, pedang biru berbeda. Bagaimanapun, pedang biru adalah organisasi resmi, yang dikenal sebagai tim penegakan hukum kekuatan timur. Yang lebih penting, pedang biru milik keluarga Qin, ibu kota kekaisaran, dan merupakan pedang terpenting di tangan keluarga Qin. Pedang biru. Apakah kamu seorang sosok pedang biru? Mendengar nama pedang biru, salah satu dari 3 tetua pintu dalam Zhangjia tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah maju. Pria tua kecil ini memiliki sosok yang reyot, tetapi matanya sangat beracun. Setelah menatap Charlie Qin, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, bawaan anak muda itu lahir. Namun, tak lama kemudian, tatapan mata lelaki tua itu beralih dari Charlie Qin ke Yang Jun, lalu ke Lang Ya.
Dan kali ini, lelaki tua itu semakin ketakutan, karena tiba-tiba ia menemukan bahwa orang-orang muda yang berdiri di depannya hampir berada di alam bawaan, yang membuatnya banyak berpikir karena ia berhadapan dengan tidak kurang dari 10 ahli alam bawaan. Setelah curiga sejenak, lelaki tua kecil itu baru saja akan membuka mulutnya. Lelaki tua di belakangnya tersedak, anak gila, bau, bagaimana dengan pedang biru? Apakah kamu pikir kamu bisa membuat anak panah dengan bulu ayam? Aku menerobos masuk ke wilayah Zangjia di Lingnan pada malam hari dan melukai pemilik keluargaku. Aku tidak peduli pedang biru atau pedang hijau macam apa yang kamu gunakan. Bahkan jika Qin Haitong ada di sini hari ini, aku harus memberinya penjelasan. Sambil berbicara, lelaki tua kecil itu, yang tidak marah, mengulurkan tangannya ke Howard Zhang di depannya. Jelas, orang ini telah kehilangan akal sehatnya dan siap untuk mengeluarkan Howard Zhang dari amarahnya. Tamparan lelaki tua kecil itu tampak ringan, tetapi sebenarnya, masih ada beberapa cara, tidak semudah kelihatannya untuk dihadapi. Namun, melihat tangan lelaki tua kecil itu, Charlie Qin tidak bergerak, seolah-olah sedang menyaksikan kegembiraan, tetapi sesekali menunjukkan seringai di sudut matanya. Sebaliknya, gigi serigala terkejut dan berkata, hancurkan tangan hati. Pada saat yang sama, lelaki tua yang sakit parah, yang juga merupakan salah satu tetua dari pintu dalam Zangjia, berseru, kedua, jangan tidak sabar. Namun, angin telapak tangan telah keluar, tetapi tidak dapat dihentikan hanya dengan mengatakan berhenti dengan santai. Melihat gerakan ini, tangan penghancur hati telah tiba di depannya. Saat ini, Howard Zhang tidak bergerak, tetapi melihat semua ini dengan dingin, dan tampaknya tidak memiliki arti dari pukulan balik. Semua orang di sini dapat melihat bahwa sepasang telapak tangan yang ganas tercetak dengan ganas di dada Howard Zhang. Para penjaga naga hitam dari keluarga Zhang pasti menyukainya, tetapi Charlie Qin dan Michael Liu masih mencibir dan tampaknya tidak keberatan. Namun, ketika mata semua orang terfokus pada Howard Zhang dan lelaki tua kecil itu, tidak ada yang mengira bahwa api guntur tiba-tiba jatuh dari langit dan mengenai lelaki tua kecil itu dengan bunyi klik yang tidak memihak. Tiba-tiba, seluruh kerumunan mulai mendidih, terutama kedua tetua di Zangjia, menatap guntur dan api aneh di langit, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bab 1402. Ini, apa ini? Menatap ke arah guntur dan api di langit, ketiga tetua di hadapan Zangjia tercengang. Kejutan dan keterkejutan semacam itu tampaknya berasal dari dalam tulang yang sama, lagi pula, hal semacam ini bukanlah hal yang ingin dilihat orang biasa. Terutama di mata para ahli bawaan ini, guntur langit adalah simbol dari perampokan yang melintasi. Tianlei, itu Tianlei. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Pria tua Reot itu menggelengkan kepalanya dan tidak percaya apa yang dilihatnya di matanya. Saat ini, apalagi tiga tetua dalam Zangjia. Bahkan jika mereka adalah gigi serigala Charlie Qin, mereka penuh dengan keraguan dan tidak dapat merasakan tenggara dan barat laut di hati mereka. Di mata Charlie Qin dan yang lainnya, prestasi Howard Zhang memang tak terduga, tetapi meskipun demikian, Howard Zhang belum dapat memanggil guntur dengan sembarangan. Adegan ini tampaknya semakin aneh. Sebaliknya, itu adalah Michael Liu. Meskipun dia terkejut, dia segera berteriak panjang. Kekuatan sihir Wushu, kekuatan sihir penyihir kuno, sepertinya Haozi bukan lagi manusia, tetapi seorang penyihir. Untuk ras kuno dan misterius ini, Liu Mingxuan pernah mendengar Kevin Ye menyebutkannya. Para penyihir dilahirkan dengan surga, dan mereka tidak perlu terlalu banyak latihan. Mereka membawa kemampuan sihir yang kuat ini. Ini adalah bakat klan penyihir dan akar penyebab kehancurannya. Howard Zhang selalu menjadi metode untuk mengolah tubuh penyihir. Faktanya, dia tidak menggunakan kekuatan sihir dari kebangsaan Wu. Namun, Howard Zhang telah membuat kemajuan lebih lanjut di bawah nutrisi dari susunan 7 bagian Jinwu, dan tampaknya telah memahami rahasia kekuatan sihir penyihir. Kedua, hati-hati, minggir, minggir. Tampaknya dia sudah merasakan sesuatu yang salah. Pria tua Reot di depan Howard Zhang berteriak dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, guntur dan api tidak dapat dibawa oleh siapapun. Tetapi saat ini, Howard Zhang sedang menghadapi dirinya sendiri. Tetua pintu dalam Zangjia sangat ringan dan mencibir padanya. Dia berkata dalam hatinya, menjauh. Kurasa kau tidak bisa bersembunyi dari benda tua ini dalam hidupmu. Ayo mati. Pada saat semua orang terkejut, guntur yang kuat turun dengan ledakan keras. Tidak. Tidak. Setelah dua lolongan histeris, guntur jatuh ke tanah dan meledak di depan Howard Zhang. Dalam sekejap, api ungu meledak menjadi api. Tidak ada ruang dan waktu untuk reaksi apapun. Di mata semua orang, sesepuh pintu dalam Zangjia terbakar menjadi abu dalam api besar, dan tidak ada residu yang tersisa. Kedua. Melihat kakak laki-laki yang telah bersamanya selama puluhan tahun, lelaki tua itu terbakar oleh api besar. Dua tetua yang tersisa dari pintu dalam Zangjia meratap, dan mata mereka menatap Howard Zhang seolah-olah mereka mencoba memakan orang. Howard Zhang hanya mencibir ini, dan ekspresinya tampak setenang semut pengganggu.
Dengan lembut memiringkan kepalanya, meskipun Howard Zhang menerima pukulan untuk mendesak hatinya, tetapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sudut mulutnya melengkungkan senyum semakin banyak publisitas, dan berbisik berhasil memecahkan satu, masih ada dua yang tersisa. Kemudian Howard Zhang mengangkat kepalanya dan menatap kedua tetua di depannya tanpa emosi. Dia meremehkan dan berkata, siapa di antara kalian berdua yang akan mati lebih dulu? Begitu Howard Zhang mengatakan ini, jelas bahwa niatnya sangat jelas, dan seluruh tubuh tidak bisa lagi berhenti keluar. Namun, kedua tetua dari pintu dalam Zhang Jia menggertakkan gigi mereka, dan mereka berharap untuk melahap Howard Zhang hidup-hidup. Adapun orang-orang di kubu pedang biru, saat ini tidak ada banyak kegembiraan dan kegembiraan. Sebaliknya, Charlie Qin menunjukkan ekspresi tak berdaya dan berkata kepada Yang Junzi, aku tidak menyangka bahwa Hao Zi ini juga merupakan peran yang kejam. Salah satu dari tiga tetua pintu dalam Zhang Jia baru saja bertemu muka dengannya. Tampaknya bocah ini akan bertindak serius. Atas kekhawatiran Charlie Qin, Yang Jun hanya meringkuk mulutnya dan berkata, bukankah itu bagus? Bahkan jika ketiga orang tua itu tetap tinggal, itu akan menjadi masalah. Dalam hal ini, lebih baik menyelesaikannya lebih awal, dan menghemat lebih banyak masalah. Atas analisis Yang Jun, Charlie Qin hanya bisa tidak berdaya. Yah, meskipun itu mengasihani hatinya, dia tidak bermaksud mengatakan apapun untuk menghentikannya. Pedang biru di sini untuk menyaksikan perubahannya, tetapi pengawal naga hitam Zhang Jia tidak dapat duduk diam lagi. Adegan tadi begitu menyusup sehingga para pengawal naga hitam sekarang menjadi dirimu lagi. Lihat aku. Aku akan menemuimu. Meninggal, tetua kedua baru saja meninggal, ini. Emosi yang tak terbayangkan mulai menyebar di kamp para penjaga naga hitam. Kesombongan para penjaga naga hitam menghilang, hanya menyisakan kepanikan dan gemetar. Ketuk. Saat ini, Howard Zhang tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi berjalan perlahan dan berat menuju dua tetua lainnya dari pintu dalam Zhang Jia. Suara langkah kaki yang jelas setiap kali melangkah, tampaknya mengguncang hati banyak orang, bahkan Charlie Qin, Michael Liu merasakan keterkejutan dan ketakutan yang tak tertandingi. Meskipun telapak tangan tua itu gemetar, sesepuh lain dari pintu dalam Zhang Jia mengulurkan tangannya dan menunjukkan pisau tajam di tangannya. Dia berdiri di depan orang-orang dan menghadap Howard Zhang. Anak laki-laki bermata merah darah itu tampak membuat seseorang takut, penuh amarah dan kebencian. Bajingan, kau membunuh saudara laki-laki keduaku. Aku ingin kau membayar nyawamu. Saat dia mengatakan ini, lelaki tua itu siap bertarung dengan Howard Zhang. Tetapi tindakannya dihentikan oleh lelaki tua rahitis di sekitarnya. Ketiga, jangan impulsif. Impulsif. Kakak kedua sudah meninggal. Bagaimana mungkin aku tidak impulsif? Hari ini, aku akan membuat bajingan kecil ini membayar hutang darahnya. Jangan hentikan aku. Melihat api kemarahan dan kebencian telah berubah menjadi putih membara, lelaki tua reyot itu hanya bisa menghela nafas dan berhenti. Namun saat ini, tatapan lelaki tua reyot itu ke arah Howard Zhang semakin marah. Tangannya bergetar, dan cermin perunggu bening muncul di tangannya. Penjaga naga hitam mematuhi perintah, semua orang maju bersama, bunuh bajingan kecil ini. Jelas, lelaki tua reyot ini jauh lebih tenang daripada dua tetua lainnya di Zhang Jia. Dia tahu bahwa pemuda di depannya tidak mudah dihadapi, jadi dia tidak membicarakan aturan sungai dan danau dengan Howard Zhang. Bagaimanapun, ada banyak orang dan kekuatan besar, yang terkadang dapat dianggap sebagai keuntungan. Melihat bahwa geng Zhang telah mengepung Howard Zhang, Yang Jun dan Langya tidak bisa tinggal diam. Mereka mendukung Howard Zhang dan berkata, halo, Direktur Zhang, ada yang bisa kami bantu. Zhang namun, Hao melirik gerombolan Zhang Jia dan berkata dengan nada meremehkan, tidak, aku sudah cukup sendirian. Saat dia mengatakan ini, Howard Zhang mencibir dan api merah ada di tangannya. Naga merah Yin segera muncul di telapak tangannya. Jelas, Howard Zhang siap membunuh saat ini. Bab 1403. Kali ini, cara kejam Howard Zhang benar-benar membuat marah seluruh Lingnan Zhang Jiakou. Meskipun Zhang Jia terkenal di antara 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze, hanya ada 3 dari mereka. Howard Zhang membunuh salah satu dari mereka secara langsung. Bagaimana mungkin Zhang tidak marah? Dua tetua batin dan puluhan penjaga naga hitam siap untuk pergi. Postur ini benar-benar menakutkan. Bagaimanapun, mereka adalah beberapa ahli seni bela diri. Bahkan Charlie Qin hari ini akan merasa sedikit sulit pada pertempuran semacam ini. Namun, saat ini, Howard Zhang tampaknya sangat ringan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Berdiri di tengah kerumunan, Howard Zhang memegang nyanyian naga merah di tangannya, lalu mengangkat alisnya dan mengangkat matanya, mencibir padanya. Ada semacam postur yang telah dilakukan ribuan orang. Ada 2 alam bawaan, 4 atau 5 gambar naga, dan puluhan sapi, harimau, dan ular. Orang-orang ini banyak dan agresif. Mereka tidak seperti mereka satu sama lain pada pandangan pertama.
Sangat disayangkan bahwa keuntungan jumlah hanya kuantitatif, terutama setelah kultivasi telah mencapai tingkat tertentu, keuntungan ini akan hilang, seperti Howard Zhang sekarang. Saat ini, keterampilan Wushu Howard Zhang telah mencapai titik hijau murni, dan bahkan telah memahami kekuatan sihir unik dari klan penyihir. Di mata Howard Zhang, orang-orang ini hanyalah sekelompok pedagang asongan, terutama para penjaga naga hitam. Mereka hanyalah sekelompok sampah yang tidak dapat diserang di depan Howard Zhang. Bahkan tidak sedikit. Tetapi pada saat yang sama, Howard Zhang mendengus dingin. Di bawah kepemimpinan dua tetua batin, sekelompok orang di Zangjia meneruskan semangat kematian yang tak kenal takut dan mulai melancarkan serangan sengit terhadap Howard Zhang. Bunuh anak ini untuk membalaskan dendam kedua tetua itu. Suara yang kuat itu menyebar di antara kerumunan, dan kemudian para pengawal naga hitam itu menghunus pedang mereka satu persatu dan melancarkan serangkaian serangan bunuh diri ke arah Howard Zhang. Pedang-pedang yang tidak teratur itu mulai bangkit satu demi satu, dan membunuh Howard Zhang satu persatu, tanpa aturan atau alasan apapun. Melihat mode serangan seperti itu, Howard Zhang benar-benar sedikit sedih dan tertawa. Bagaimanapun, para pengawal naga hitam ini seperti sekelompok perkelahian di mata Howard Zhang saat ini, dan serangan mereka hampir tidak ada gunanya. Sebaliknya, lelaki tua Rahitis dan sesepuh lain dari keluarga inti Zangjia telah berkeliaran di luar lingkaran pertempuran. Mata Howard Zhang selalu terfokus pada mereka. Bagaimanapun, keduanya adalah karakter utama dari drama besar itu. Adapun yang lainnya, paling-paling, mereka hanya menjalankan trik. Dengan tatapan dingin ke arah para penjaga naga hitam itu, Howard Zhang tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dengan lembut mengangkat tangannya. Hanya sesaat, nyanyian naga merah di tangan Howard Zhang mulai meraung, dan semburan nyanyian naga mulai bergema di langit. Pada saat ini, Michael Liu menunjukkan senyum santai di wajah bayi itu, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, sekelompok semut menggoyang pohon. Benar-benar mencari keuntungan sendiri. Melihat bahwa para penjaga naga hitam telah bergegas maju, jari Howard Zhang dengan lembut menyentuh, dan nyanyian naga merah yang tergantung di udara tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan seekor naga merah segera mulai meraung di udara. Pada saat itu, sesepuh dari pintu dalam Zangjia gemetar, memegang cermin perunggu di tangannya, tetapi sudut mulutnya terus berkedut, takut, senjata ajaib, apakah itu senjata ajaib? Kekuatan yang mengerikan. Jelas, untuk keluarga seperti Zangjia, mereka masih tahu alat-alat ajaib, tetapi sesepuh tidak pernah menyangka bahwa Howard Zhang akan memiliki senjata ajaib seperti itu di tangannya yang dapat diwariskan kepada keluarga. Dan kekuatan senjata ajaib ini telah melampaui imajinasi mereka. Tepat ketika suara lelaki tua Rahitis itu baru saja jatuh, cahaya berdarah dan naga yang mengaum menghilang. Kemudian, semua orang melihat bahwa puluhan anggota pengawal naga hitam jatuh ke tanah satu persatu, bahkan tanpa sedikit pun pukulan balik. Puluhan orang, hampir semuanya bersenandung dan merengek, tetapi tidak ada dari mereka yang mati. Jelas, Howard Zhang bersikap lunak kepada mereka dan tidak bermaksud membunuh mereka semua. Sekelompok semut. Setelah melirik para pengawal naga hitam, yang terus-menerus berguling-guling di tanah, Howard Zhang mendengus dengan nada mencemooh. Kemudian Howard Zhang tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan mata membunuh dan memotong, menusuk kedua lelaki tua kecil yang tidak jauh, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalian berdua, pertunjukan harus berakhir. Selanjutnya, jika kalian tidak menunjukkan beberapa keterampilan nyata kepadaku, kalian hanya bisa minta maaf. Bocah bau, jangan sombong. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melakukan apapun kepadamu jika kamu memiliki senjata ajaib, mimpi?" Untuk provokasi Howard Zhang, itu adalah tiga tetua di pintu dalam Zangjia yang tidak bisa tinggal diam. Setelah saudara kedua terbunuh, para penjaga naga hitam, yang telah dilatih oleh Zhang Jia selama bertahun-tahun, sangat rentan sehingga mereka memukuli jantungnya satu persatu. Beberapa langkah ke depan, ketiga tetua itu menatap naga hitam Wei, yang berguling-guling di tanah dan berteriak kesakitan, dengan dingin bersenandung, sekelompok sampah yang tidak berguna. Setelah mengatakan ini, lelaki tua kecil itu segera mengangkat kepalanya dan menatap Howard Zhang dengan kebencian dan kemarahan yang tak terkira. Bajingan kecil, berani menantang keluargaku. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Kemudian lelaki tua kecil itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sebuah pedang panjang muncul di tangannya, yang berbeda dari pedang biasa. Tubuh pedang panjang itu sangat tipis. Jika tidak didukung oleh ki sejati, tampaknya pedang itu lumpuh. Namun, seluruh tubuh pedang itu diselimuti oleh cahaya dingin, dan Anda dapat melihat bahwa itu bukan hal yang biasa. Bajingan, bunuh dirimu. Dengan raungan melengking, lelaki tua itu mengayunkan pedang dan menusuk Howard Zhang. Tetapi Howard Zhang melihat sosok lelaki tua kecil itu dan hanya bersenandung, itu benar-benar mencari kematian. Saat dia berkata, naga merah yin di tangan Howard Zhang bangkit dari tanah dan langsung menuju lelaki tua kecil itu. Jelas, kekuatan naga merah yin sangat besar, dan pedang tipis itu tidak dapat menahannya. Melihat pemandangan di depannya, Lang Yazi berkata sambil tersenyum, tiga tetua Zangjia luar biasa.
Yang satu tidak bersenjata, yang lain menghunus pedang, dan yang lainnya memegang cermin perunggu di tangannya. Yang Jun kemudian mengambil kata-kata itu dan berkata, apa yang aneh? Hanya beberapa orang lagi yang mati. Bahkan jika ketiga orang tua ini melakukannya bersama-sama, saya khawatir mereka bukanlah lawan dari Direktur Zhang. Saat itu, Yang Jun berkata sementara wajahnya menunjukkan senyum percaya diri. Namun, saat ini, Charlie Qin, yang berdiri di samping Yang Jun dan Lang Ya, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, berapa banyak lagi orang yang akan mati? Oh, saya rasa tidak. Sambil berkata demikian, mata Charlie Qin mengamati, dan akhirnya jatuh tepat pada lelaki tua penderita rahitis itu. Pada saat ini, lelaki tua penderita rahitis itu menyaksikan saudaranya bertarung melawan Howard Zhang. Tangan lelaki tua itu tiba-tiba terangkat, dan cermin perunggu di tangannya tiba-tiba bergoyang beberapa kali. Cahaya aneh tiba-tiba muncul dari cermin perunggu itu, membuat pikiran orang-orang terguncang sejenak.